Shalom adik-adik. Shalom. Meskipun kita hari ini masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kakak percaya kita tetap ada sukacita di dalam kehidupan adik-adik. Kita mau naikkan satu pujian, kita mau menyapa Tuhan Yesus. Kita naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kami masih boleh beribadah meskipun hanya di rumah kami masing-masing. Urapi kami Tuhan, kami buka ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan satu pujian, kebaikan Tuhan selalu luar biasa. Kita naikkan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Hari-hari telah kulihat kasih-Mu.
yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau naikkan lagi, kita naikkan dengan suara. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman. Biarlah apa yang disampaikan oleh kami, hamba-Mu, boleh menjadikan rema setiap anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Ketemu lagi nih dengan Kak Alex dalam ibadah online. Tetap semangat, tetap luar biasa ya ikut sama Tuhan. Adik-adik, masih ada yang ingat ketika kita meninggalkan tahun 2019 untuk memasuki tahun 2020, biasanya kita melakukan perayaan yang luar biasa ya. Ada trompet, ada petasan, ada sukacita, bahkan ada yang saling mengucapkan selamat tahun baru dengan gembiranya. Nah, adik-adik pasti di rumah berpikir gini nih, Kak ngapain sih kita ngomongin tahun baru? Ini kan udah lewat, tunggu dulu. Ini ada hubungannya dengan firman Tuhan yang akan kita sharingkan pagi hari ini. Adik-adik, biasanya kita sebut masa yang baru. Nah, adik-adik, hari ini gereja memperingati hari turunnya Roh Kudus yang bertepatan dengan hari Pentakosta, yaitu hari panen pada bangsa Yahudi. Pada hari itu, murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dengan ciri yang jelas tentunya. Mereka bisa berbahasa bangsa lain, padahal sebelumnya mereka nggak pernah belajar tuh bahasa-bahasa tersebut. Tetapi dikisahkan kemudian murid-murid bahkan bisa loh menyembuhkan orang sakit seperti Tuhan Yesus waktu ada di dunia. Kemudian setelah peristiwa tersebut, banyak orang di hari Pentakosta yang dipenuhi oleh Roh Kudus, nggak hanya murid-murid doang, dan mereka juga bisa berbahasa bangsa lain. Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, jadi saat itu bukan hanya para rasul, para murid, bahkan orang-orang yang percaya juga bisa berbahasa roh. Nah, di zaman Musa, hanya dia nih dan beberapa orang saja yang punya kesempatan
memiliki Roh Kudus. Juga di zaman para hakim, hanya para hakim dan para nabi yang mendapatkan kesempatan itu. Yang lain tentu tidak. Kemudian di zaman para nabi dan para raja, hanya nabi saja yang mendapatkan kesempatan itu. Yang lain tentu juga tidak. Nah, coba kita buka Yohanes 1 ayat 12 ya. Yohanes 1 ayat 12 nih. Dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuh, ingat, hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa, bahkan diberikannya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Juga kita lanjut dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Wow, luar biasa kan? Dan peristiwa di hari Pentakosta tersebut adalah tanda yang menunjukkan bahwa telah datang masa yang baru, masa di mana semua orang yang percaya menerima Roh Kudus. Kak, jadi semua orang yang dipenuhi Roh Kudus tanda-tandanya seperti murid-murid Tuhan Yesus? Tentu tidak. Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 13 bilang gini nih. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil, keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai tanda bahwa kita ini milik kepunyaan Allah. Sekarang, apa tugas kita? Ya, tentu saja menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya kan? Karena Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Kita diibaratkan adalah bait atau rumah Roh Kudus. Kalau kita adalah bait Roh Kudus, ya pasti dong tentunya kita jaga isi pikiran kita dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan tidak memberikan diri kita mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat atau pengaruh yang buruk. Menyediakan waktu untuk mengoreksi diri dan berdoa. Tuhan Yesus pernah bilang gini nih dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, Roh Kudus yang memimpin dan mengingatkan kita tentang bagaimana kebenaran, yaitu firman Tuhan sendiri. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan dan nggak pernah mendengarkan pengajarannya, jadi apa yang akan diingatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Jadi, ayo sama-sama semangat dalam menjaga diri kita sebagai bait Roh Kudus dan belajar serta melakukan firman Tuhan. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kalau kami ingatkan bahwa ketika kami percaya kepada Engkau, Engkau memberikan kami Roh Kudus yang mengajarkan kami, menguatkan kami, bahkan mengingat kami di saat-saat situasi yang sulit, di saat-saat situasi yang mungkin tidak menyenangkan hati kami. Engkau menjaga kami Tuhan, kemanapun kami melangkah dengan kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus yang menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami telah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 1 ayat 12, yaitu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Juga Kisah Rasul 1 ayat 8a ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ingat, 2 ayat tuh. Jangan lupa ya, kirim video atau voice note-nya kepada kakak-kakak koordinator. Happy Sunday. God bless you.